Halo semuanya, nama saya Audrey Febrianti. Saya dari kelas D4 SM4202, NIM 7708183036. Di sini saya mau menjelaskan tentang kebugaran jasmani dan manfaat bagi tubuh kita semua. So, kalian semua pasti udah tahu dong kalau misalkan olahraga itu bisa membantu vitamin kita, bisa membantu kebugaran tubuh kita agar kita tetap sehat terus. Jadi di sini aku mau kasih tahu. Yang pertama itu ada kekuatan. Kekuatan itu disebut juga stretch untuk meningkatkan kekuatan tubuh. Kita butuhkan kekuatan ini buat stamina tubuh kita. Jadi kita harus mempertahankan kekuatan tubuh kita. Itu bisa dilakukan dengan sit up, push up, pull up, dan lain-lain. Terus yang kedua itu ada kecepatan. Kecepatan itu disebut juga dengan speed. Kecepatan ini sebenarnya masih berhubungan dengan kekuatan dan kelincahan otot, terutama pada otot tungkai. Untuk melatih kecepatan itu sendiri, Anda dapat melakukan latihan sprint hingga sepanjang 100 meter. Lari cepat, itu namanya sprint. Yang ketiga itu ada keseimbangan. Keseimbangan ini bisa disebut dengan balance. Maksud dari keseimbangan adalah tubuh tetap berada pada posisi selaras dengan bidang gravitasi dan tidak terjatuh. Keseimbangan ini Anda dapat latih dengan menggunakan gerakan berdiri dengan posisi satu kaki dan menjaga agar tetap seimbang. Yang keempat ada kelenturan. Yang kelenturan itu disebut juga flexibility lebih tepatnya. Kelenturan adalah salah satu jenis kebugaran jasmani yang masih berhubungan erat dengan kemampuan sendi dan otot. Agar dapat memperoleh kelenturan tubuh, maka kamu harus melatihnya secara terus-menerus. Latihan kelenturan ini tidak boleh Anda paksakan karena Anda akan menyebabkan cedera. Yang kelima ada kelincahan. Kelincahan umumnya dikenal dengan bahasa agility. Ini dapat Anda peroleh dengan kekuatan atau strength. Jadi kelincahan ini bisa dilihat dari kecepatan kamu lari, itu bisa dinilai kelincahan kamu dari sana. Terus di sini ada daya tahan. Daya tahan ini tuh penting banget. Ini tuh buat daya tahan tubuh kita sendiri. Daya tahan ini disebut juga dengan endurance. Daya tahan ini kemampuannya seseorang untuk dapat melakukan kerja atau aktivitas dalam waktu yang relatif lama tanpa ada kelelahan. Berarti dia udah fit banget tuh ya, saking dia nggak pernah kelelahan ya. Terus latihan daya tahan ini tuh bisa dicontohkan dengan angkat beban atau kayak senam aerobik, itu bisa juga. Terus yang ketujuh ini ada ketepatan. Ketepatan ini lebih kayak disebut accuracy. Kemampuan accuracy ini berkaitan dengan kemampuan Anda untuk membidik target secara tepat. Untuk dapat melatih ketepatan atau accuracy, maka olahraga yang Anda lakukan adalah memanah dan menembak. Pasti dong. Dimana-mana kalian kalau mau menembak atau mana pasti harus tepat. Jadi ini salah satu contoh dalam kebugaran jasmani. Nah, itu kan ada 7 yang aku kasih tahu ke kalian. Sekarang aku mau kasih tahu ke kalian itu ada 5 gerakan yang dapat membangun otot kalian tanpa kalian tuh harus nge-gym. Biasanya kan umur-umuran kita ini sering suka nge-gym kan. Nah, ini kalian bisa coba tuh kalian bisa work di rumah, di tempat kalian sendiri, kalian nggak perlu ke tempat gym. Nih di sini yang pertama itu ada chair dips. Chair dips ini latihan ini membutuhkan kursi untuk alat bantu atau penyanggah gitu loh di sini. Letakkan kursi di belakang badan, lalu duduk persis di depan kursi dengan kaki lurus. Nanti aku kasih contoh gambarnya chair dips di sini. Itu dia tadi. Nah, ini itu bisa dilakukan selama kurang lebih 15 menit lah ya. Yang kedua tuh ada sit up. Sit up ini kalian pasti udah nggak asing dong dengan nama sit up. Nanti aku kasih gambarnya kayak gini.
kayak gitu ya. Sit up ini bisa juga dilakukan 5-10 kali. Sit up tuh bisa ngecilin perut loh. Terus yang ketiga itu ada pull up. Pull up tuh gambarnya kayak gini. Nah, itu kayak yang tadi. Dan keempat itu ada push up. Push up itu ada bisa dilakuin sama kayak tadi setup, itu bisa 5-10 kali lah kalau kalian kuat, atau bahkan 15 menit kalau kalian kuat. Hebat. Push up itu gambarnya seperti kayak gini. Kayak gitu tadi. Nah, yang kelima ini ada squat. Squat ini biasanya mengencangkan, membentuk bokong kalian. Itu bagus banget squat itu. Squat itu contohnya kayak gini. Nah, kayak gitu kurang lebih. Terus aku juga mau ngasih tahu ke kalian, sekarang ini kan lagi musim penyakit virus corona, jadi kalian tuh harus sering-sering berjemur biar kita dapat vitamin D. Nah, vitamin D-nya itu yang bisa ngebuat daya tahan tubuh kita itu semakin kuat, imun kita semakin kuat dan dijauhkan dengan virus-virus itu. Kalian juga harus memperhatikan pola makan, nggak hanya harus kebugaran jasmani itu nggak hanya harus kalian work hard, nggak hanya harus kalian harus olahraga, nggak juga. Pola makan kalian tuh harus dijaga, pola tidur kalian harus dijaga, itu pasti berpengaruh. Terus di sini aku juga ada manfaat dari push up, shoot up, pull up. Nih, kalau push up itu olahraga menahan tubuh atau badan dengan menggunakan kedua tangan. Olahraga ini memperkuat dari lengan sampai ke bahu, dan stamina untuk menghadapi tenaga yang membutuhkan tangan. Yang kedua itu ada sit up. Push up tuh bisa mengencangkan otot bicep atau maupun tricep, mencegah osteoporosis, menghilangkan perut buncit. Pasti kalian mau dong ngilangin perut buncit kalian, aku aja mau. Terus yang kedua itu ada sit up. Sit up itu olahraga untuk membuat otot perut menjadi kencang dan bisa membuat jadi six pack. Manfaatnya itu lebih tepatnya lagi membuat perut menjadi lebih kencang dan ideal, otot perut menjadi lebih kuat, menjadi lebih percaya diri. Wow, hebat ya. Terus yang ketiga itu ada running. Itu sebagai cara tercepat bagi manusia untuk bergerak dengan kaki. Lari adalah salah satu bentuk latihan aerobik. Lari itu salah satu aerobik juga loh. Manfaatnya itu memperkuat pernafasan, memperkuat betis dan paha, mencegah penyakit jantung. Tuh, penyakit kan bakal hilang kalau misalnya kalian harus rajin olahraga kan. Yang keempat itu ada pull up. Pull up adalah olahraga mengangkat beban tubuh dengan menggunakan tangan. Olahraga ini hampir sama dengan push up karena memperkuat tangan. Manfaat pull up itu otot bicep menjadi lebih kuat, bahu makin lebih berisi. Itu salah satu manfaatnya. Tuh. Lalu aku punya sebentar ya. Kalian kan masih ada yang belum tahu
Apa sih pengertiannya kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Manfaat kebugaran jasmani itu apa bagi tubuh? Antara lain yaitu kebugaran jasmani, kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan. Terus komponen kebugaran jasmani itu ada yang tadi aku sebutin, ada kekuatan, strength, ada daya otot namanya muscular power, ada daya lentur, flexibility, ada kelincahan, agility, ada koordinasi, coordination, ada keseimbangan, balance, ketepatan, accuracy, and reaksi, reaction. Manfaat kebugaran jasmani itu apa sih? Meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan stamina, memiliki kemampuan pemulihan organ-organ tubuh secara tepat dan cepat setelah latihan, memiliki respon tubuh yang tepat, lalu mengurangi resiko obesitas, mencegah penyakit jantung, menurunkan tekanan darah tinggi, mengatasi depresi, terhindar dari osteoporosis atau tulang keropos. Dan macam-macam bentuk latihan kebugaran jasmani. Itu ada yang tadi aku sebutin, latihan otot, ada latihan kekuatan otot perut, otot punggung. Otot punggung itu bisa disebut dengan backup. Gitu. Dan ada juga nih, kalian dapat tujuan kebugaran jasmani itu apa sih tujuannya? Tujuannya itu untuk meningkatkan kebugaran jasmani, harus melakukan latihan yang teratur, kurangnya daya tahan kelenturan persendian, kekuatan dan kelincahan menyebabkan kondisi fisik secara tidak sempurna. Fungsinya itu meningkatkan sistem sirkulasi darah yang tadi aku sebut, meningkatkan komponen kelenturan. Ya pokoknya itu sangat berarti banget lah ya buat tubuh kalian, buat kita semua harus menjaga kesegaran tubuh kita. Kita nggak boleh sakit di musim penyakit virus kayak gini. Kita harus lawan sakit kita harus work. Walaupun kita nggak boleh work di luar, kita bisa work di dalam kayak push up, sit up, pull up, back up, or yang lain-lain kalian semua bisa. Dan nih aku punya tes untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani. Itu contohnya ada jenis gerakan, ada frekuensi, waktu. Oh ya, jangan lupa kalian tuh bisa mengecek berapa detik denyut nadi kalian sebelum dan sesudah kalian melakukan work. Oke? Segitu aja. Terima kasih banyak udah dengerin kebugaran jasmani yang saya dapat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan mohon maaf kalau suaranya tidak terlalu jelas atau terlalu kecepatan. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya Audrey Febrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun.